Amin, 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 amin. Oke, boleh Pink tampilkan slide-nya. Saya akan mulai. Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, slide pertama ini 5784 tanggal 15 September, kita akan masuk sebuah tahun yang baru. Sama seperti kalau orang Tionghoa itu tahun Imlek, tahun baru. Kalau kita kalender internasional itu adalah ya tahun baru seperti itu ya. Tetapi orang Ibrani atau orang Yahudi punya kalendernya tersendiri. Nah, saya percaya kalendernya Yahudi orang Ibrani ini punya pesan-pesan Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat kalendernya orang Yahudi. Dulu saya berpikir adalah pakai kalender orang Cina. Karena kenapa? Karena kalender orang Cina punya sebuah filosofi yang punya akar yang cukup mirip dengan orang Ibrani. Tapi setelah saya mempelajari tentang karakteristik dan budaya orang-orang Ibrani, bagaimana Tuhan itu memakai orang Israel dan membawa orang Israel itu menjadi satu bangsa sampai hari ini, sekalipun itu bangsa yang kecil, tapi menjadi satu bangsa yang sangat kuat. Bukan karena orang Israel lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain, tetapi karena sebuah perjanjian yang Tuhan berikan buat orang-orang Israel. Nah, tahun ini 5784 kita masih namanya Pedalet. Jadi dua angka terakhir ini yang kita pakai ya. Jadi Pedalet itu sorry, kita masih masuk dekade tahun 80-an yang kita sebut dengan P. Nah, tahun yang keempat adalah Dalet. Oke. Nah, oke, kita masuk ke slide yang kedua, Pink. Oke. Sedikit saya mau mengajak setiap saudara untuk berhitung dulu. Ini karena adminnya PPT-nya itu dikecilkan, akhirnya tulisannya nggak persis tepat seperti yang saya sudah buat ya, tapi nggak apa-apa. Nah, saya belajar beberapa hari yang lalu Tuhan itu berbicara soal 5784. Nah, saudara, 5784 kalau kita tambah atau kita hitung misalnya 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 itu sama dengan angka 24. Tapi semua angka ini punya makna, punya arti ya. Seperti kita tahu angka 5 itu adalah angka anugerah. Oke. Nah, angka 7 adalah artinya adalah kesempurnaan atau sempurna. Kemudian angka 8 adalah sebuah permulaan yang baru atau new beginning. Angka 4 adalah angka tahun ini, Dalet, yang juga punya makna, artinya pintu. Nah, total dari 5784 tahun Ibrani Pedalet sama dengan 24. Nah, ternyata angka 24 adalah angka seorang imam atau keimaman. Oke? Terus Tuhan berkata, kamu bagi lagi dengan angka tahun ini, Dalet, dibagi dengan 4. 24 dibagi dengan 4 sama dengan angka 6. Bapak Ibu Saudara, angka 6 adalah ini angka buat seorang manusia. Artinya Dalet tahun ini 5784 adalah angka buat setiap kita anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, sekalipun meskipun setiap kita mengalami ada begitu banyak tantangan dan rintangan sepanjang tahun 5783. Oke, next. Next, Pink. Oke. Oke, pelan-pelan, Pink. Stop dulu. Oke, nggak apa-apa. 4 huruf itu munculkan, tidak apa-apa. 4 huruf itu munculkan. Oke. Nah, huruf yang pertama, Alef, mewakili tahun 5781. Huruf yang kedua, Bet, sebelahnya lagi itu mewakili tahun 5782 yang diwakilkan sebagai anak.
Nah, huruf yang ketiga ini Gimel. Ini adalah lambang tahun ini yang kita masih jalani sampai nanti tanggal 15. Masih Pei Gimel 5783. Nah, yang keempat, yang ini yang Dalet 5784. Saya mau cerita, luar biasanya budaya orang Ibrani, karena setiap huruf dan angka Ibrani itu memiliki makna dan arti. Nah, yang saya mau saudara perhatikan, saya nggak tahu ya, kayaknya nggak begitu ketara ya, nggak begitu jelas ya. Huruf Dalet itu bagian ujungnya di atasnya, seperti yang jambul itu sebetulnya bukan jambul, itu telinga. Oke? Saudara bisa lihat kalau saudara mendekat mungkin kelihatan saya ada lingkari dengan garis merah. Mungkin Ping bisa bantu saya, ada garis merah di huruf Dalet. Nah, di huruf Dalet yang lingkar merah itu, oke. Nah, betul. Lingkar merah itu Dalet itu telinga. Oke. Nah, itu juga salah satu ini Gimel, angka yang keempat, huruf Dalet yang keempat, Ping. Yang keempat, huruf yang keempat, yang ada telinganya, yang ada lingkar warna merahnya. Tolong tunjukkan, kayaknya kelihatan nggak begitu ketara sekali. Nah, yang seperti jambul itu yang di huruf Dalet itu sebetulnya telinga itu menunjukkan, kelihatan nggak? Saya ada kursor sih, tapi aku nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa melihat. Oke, anggap aja bisa lihat lah ya. Ya, yang ada lingkar merah. Oke. Nah, oke, sip, betul. Itu angka Dalet. Oke. Nah, saya mau cerita dulu tentang angka Dalet. Angka ya, itu melambangkan telinga, ya. Sekarang huruf Dalet itu yang di atasnya itu telinga diarahkan kepada yang di belakangnya, huruf yang di Gimel. 5784. Saudara masih ingat 5783 saya pernah share kan, saya pernah cerita. Ini angka Gimel, huruf Gimel itu merepresentasikan pribadi Roh Kudus. Saudara masih ingat bahwa 5783 atau angka 3 atau Gimel itu berarti orang kaya. Yang juga naikin lagi yang ada huruf orangnya, Pink. Ada gambar orangnya, ya naikin agak sedikit ke atas supaya lebih oke, naikin. Oke, kelihatan nggak ya slide-nya ya? Bapak Ibu kelihatan ya ada gambar orang. Oke. Nah, huruf Gimel itu lambang daripada Roh Kudus, tapi juga lambang orang kaya yang sedang berjalan. Huruf yang di depannya ternyata huruf yang di depannya adalah huruf Dalet. Oke. Nah, 5783 huruf Gimel juga direpresentasikan mewakilkan yang namanya unta. Saya pernah cerita 5783 adalah tahun di mana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, adalah tahun di mana harus kita penuh dengan Roh Kudus, adalah tahun di mana kita harus lebih sering dengar-dengaran akan Roh Kudus, adalah tahun di mana kekayaan besar, di mana Tuhan berkata Dia akan membuka pintu, Tuhan akan membuka pintu supaya kekayaan bangsa-bangsa itu bisa masuk, dan itu dilambangkan dengan huruf Gimel yang berarti adalah unta. Dan tahun nanti 1 minggu ke depan 5784 tahun Dalet adalah tahun yang dimana huruf Dalet bagian depannya ternyata juga adalah kuping yang diarahkan ke Gimel, ke huruf Gimel. Itu artinya huruf Dalet yang direpresentasikan dalam hal ini adalah lambang pintu, adalah lambang pintu. Dan yang ajaib, huruf Dalet ini juga memiliki telinga yang diarahkan ke belakang, istilahnya seperti antena yang diarahkan ke belakang untuk mendengar apa kata Gimel, Sang Roh Kudus ini, untuk mendengar orang kaya ini, untuk mendengar setiap instruksi apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus yang diwakilkan sebagai orang kaya untuk membawa kekayaan. Kapan dia kekayaannya itu datang, kapan dia akan masuk ke Dalet yang dilambangkan sebagai pintu.
Tadi di awal 5784 ujungnya menghasilkan angka dan huruf angka 6 yang adalah melambangkan manusia. Dan huruf Dalet ini sebetulnya berbicara tentang manusia, setiap kita anak-anak Tuhan. Next slide. Yuk, next. Oke, ini huruf Dalet. Yang bagian depan ini lambang telinga. Huruf Dalet juga mewakilkan angka 4. Oke, saudara lihat huruf Dalet itu seperti orang yang membungkuk. Klik gambar orang yang membungkuk. Klik lagi, munculkan gambar orang yang membungkuk. Boleh, ini gambarnya agak sedikit kepotong. Oke, sip, oke. Nah, Bapak Ibu, huruf Dalet ini punya numerik angka 4. Tapi yang lucu dan aneh, huruf Dalet itu mirip sekali orang yang membungkuk seperti orang Jepang atau orang Korea yang sedang memberikan hormat. Bukan cuma hanya itu, huruf Dalet itu juga punya makna pintu atau gerbang atau portal. Huruf Dalet diambil dari kata da'at. Dal. Artinya menarik keluar atau mengangkat naik. Itu salah satu artinya, atau to lift me up. Dalet juga punya makna orang miskin. Kalau dalam bahasa Alkitab, orang miskin itu seringkali dipakai orang yang miskin, orang yang hina, orang yang miskin dalam roh, atau orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu makna Dalet. Tapi satu lagi, Dalet juga punya makna orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang tidak bisa apa-apa, atau orang yang rendah hati. Itu sebabnya huruf Dalet ini mirip sekali dengan orang yang membungkuk. Artinya, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa, aku butuh Engkau, Tuhan. Nah, salah satu makna filosofi orang Israel, saudara lihat di huruf Dalet satu lagi, ada titik yang ada di belakang sini. Ping bisa tolong kursornya naikin yang bagian belakang. Oke. Nah, tanda titik ini yang ditunjuk oleh Ping itu seperti ada satu titik yang menonjol. Filosofi orang Ibrani, filosofi orang Israel berkata itu adalah defakut. Ini yang di belakang ya. Kalau yang depan itu telinga. Nah, yang di belakang, titik yang menonjol di belakang, filosofi orang Ibrani itu ngomong begini. Orang yang mau bersekutu, orang yang mau bisa melekat dengan Elohim, orang yang bisa melekat dengan Bapa Yahweh adalah orang yang rendah hati. Nah, tanda titik yang di bagian belakang itu harus dirontokkan, itu melambangkan ego seorang manusia. Artinya setiap orang yang mau berhubungan dengan Bapa, yang punya sebuah hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga, harus mau merendahkan egonya atau harus bisa merontokkan egonya. Artinya harus punya sebuah sikap kerendahan hati untuk bisa melekat kepada Bapa di sorga. Itu adalah tanda ciri khas orang yang bisa melekat kepada Bapa di sorga. Ini semua lambang makna daripada huruf Dalet. Dan itu juga adalah pesan daripada huruf Dalet melambangkan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya. Oke, nah yang saya mau bahas malam hari ini tentang
makna dalet yang berarti pintu atau gerbang atau portal. Oke. Nah, saya mau bicara. Yuk, gambar selanjutnya saya mau bicara soal pintu, gerbang, dan portal. Nah, banyak orang berkata, banyak orang menceritakan, membahas soal dalet seolah-olah semuanya sama. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan menyingkapkan ternyata berbeda. Punya sebuah dimensi yang berbeda, punya sebuah kapasitas yang berbeda. Nah, saudara lihat ini gambar pintu. Pintu itu punya makna yang lebih kecil, lebih bersifat pribadi. Itu pintu. Sedangkan gerbang, dia punya kapasitas yang jauh lebih besar, punya dimensi yang jauh lebih besar. Ya, ini gerbang. Kalau saudara kita perhatikan di dalam Alkitab, firman Tuhan ada tertulis yang namanya pintu-pintu, tapi juga ada tertulis yang namanya pintu gerbang. Kalau tertulis pintu gerbang, itu artinya gerbang yang dimaksud. Punya sebuah kapasitas yang jauh lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang ketiga, ini portal. Apa sih maksudnya portal? Portal itu punya sebuah dimensi yang ada di alam roh, yang ada di sorga. Ya, saudara masih ingat tentang bagaimana mimpi Yakub pada waktu dia melarikan diri dari saudaranya, dan waktu dia berada di tempat yang namanya Betel, dia bermimpi bahwa di sorga ada sebuah tangga yang menuju ke bumi dan ujungnya sampai kepada sorga, dan Yakub bermimpi melihat ada banyak malaikat yang naik turun dari sorga ke bumi. Nah, ini yang disebut dengan portal. Portal tidak terlihat oleh mata kita, kasat mata, karena portal itu bersifat di dalam dimensi roh. Oke, nanti saya akan cerita. Itu sebabnya saya kasih gambaran karena ada perbedaan antara pintu dengan gerbang dan dengan portal. Oke, nah pintu itu lebih bersifat pribadi, keperorangan. Gerbang itu lebih bersifat punya sebuah dimensi yang jauh lebih besar dan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan portal itu di alam dimensi roh. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan, oke, next slide nggak apa-apa. Setiap kita anak-anak Tuhan bisa memasuki pintu ini yang terbuka, yang Tuhan nanti akan kerjakan dalam hidup kita, hanya bisa lewat satu pintu. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Tuhan berkata, tetapi akulah pintu itu, Yesuslah pintu itu. Untuk memasuki pintu yang nanti Tuhan akan bukakan, ataupun gerbang ataupun portal yang nanti Tuhan akan bukakan dalam setiap hidup kita, enggak bisa tidak, kita harus melalui yang namanya Yesus, pintu satu-satunya. Setiap orang yang masuk melalui aku, Yesus, Yeshua HaMashiach, akan diselamatkan. Pertama akan diselamatkan. Mereka bisa keluar masuk serta mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Artinya kita lewat Yesus Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan dan kita akan mendapatkan apapun yang kita butuhkan. Itu terjemahan Alkitab yang mudah dibaca. Oke, terjemahan yang lain memakai istilah semua yang dibutuhkan oleh kita atau semua yang kita inginkan. Tentu saja bukan semua yang kita inginkan, ada batasannya. Kemudian Wahyu pasal yang keempat, ayat yang pertama ini berbicara tentang portal yang dilihat dan dinikmati oleh Yohanes. Kemudian aku melihat di depanku dan di sana ada sebuah pintu yang terbuka di sorga. Nah, Wahyu 4 ayat 1 membicarakan tentang yang namanya portal yang terbuka di dimensi roh. Karena penglihatan ini yang dilihat oleh Yohanes adalah di dimensi roh. Nanti saya akan ceritakan apa bedanya portal dengan gerbang. Oke. Nah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku sama seperti sebelumnya. Itu adalah suara yang terdengar seperti trompet, maksudnya shofar.
Suara itu berkata, kemarilah, aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini yang dimaksud adalah portal. Oke, next slide. Oke, pelan-pelan, tunggu pelan-pelan. Ada 3 pintu atau ada 3 gerbang yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau bukakan buat setiap kita. Pintu yang pertama adalah pintu pelayanan atau gerbang manifestasi kuasa Roh Kudus. Saya ambil contoh di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Next. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang 44 dan 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Pintu pertama tentang pelayanan, tentang gerbang bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata di tahun ini buat mereka yang masuk dalam pelayanan dengan hati nurani yang murni, dengan hati yang melekat kepada Bapa Yahweh di sorga, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang melakukan karena sebuah panggilan pelayanan, karena sebuah delegasi yang dari Tuhan. Tuhan berkata ini tahun dan tahun-tahun ke depan manifestasi kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dengan begitu rupa, dengan begitu kuat kuasanya Tuhan. Sama seperti yang dialami waktu gereja mula-mula, waktu zaman para rasul-rasul, sama seperti yang dialami oleh Petrus. Waktu itu Petrus berada di Jope. Waktu itu ada seorang prajurit Romawi yang cukup punya pangkat yang cukup tinggi dan yang bernama Cornelius, dan dia orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi dia, Alkitab mencatat dia orang yang saleh. Dia suka membantu orang-orang Yahudi, memberikan sumbangan buat orang-orang Yahudi untuk membangun sinagoga atau bait Tuhan hari itu. Dan hari itu hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, tetapi dia belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sangat luar biasa, tiba-tiba hari itu Cornelius yang adalah dalam tanda kutip orang kafir, bukan orang Israel, tiba-tiba dikunjungi dan mendapatkan sebuah visitasi dari malaikat Tuhan, alias Roh Kudus yang mengunjungi Cornelius. Waktu Tuhan mengunjungi Cornelius, dan menyampaikan sebuah pesan kepada Cornelius, dan Tuhan memberikan pesan kepada Cornelius untuk mengundang Petrus yang berada di kota Yope. Dan singkat cerita, Cornelius taat dengan sebuah visitasi yang ilahi yang dia dapat, dan tanpa menunda waktu, hari itu Cornelius mengutus anak buahnya untuk menjemput Petrus yang berada di kota Yope. Sebelumnya Cornelius tidak pernah tahu kalau ada yang namanya rasul yang bernama Petrus. Dan singkat cerita, dalam perjalanan anak buah Cornelius untuk mencari Petrus, Petrus hari itu sedang berpuasa, jam 3, sedang berdoa dan berpuasa dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan juga mengunjungi Petrus dan memberikan sebuah penglihatan. Dalam sebuah penglihatan ada kain turun dari sorga. Di dalam kain itu ada begitu banyak binatang-binatang dan hewan-hewan yang haram, yang tidak boleh dimakan, yang dilarang oleh Taurat, yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Dalam penglihatan yang sangat singkat, Petrus berkata, Petrus tahu dia sedang lapar. Hari itu
jam 3, jam yang lapar-laparnya, dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, bangunlah dan sembelilah binatang atau hewan yang aku perlihatkan di hadapanmu." Petrus seorang Yahudi yang taat dan berkata, "Tuhan, aku tidak biasa makan makanan yang tidak kosher, yang tidak halal, yang haram. Aku tidak terbiasa dan lain sebagainya." Tapi karena Tuhan yang berbicara kepada Petrus, dan Tuhan berkata, "Petrus, kalau apapun yang aku berkata itu halal, maka engkau harus beranggapan dan harus percaya itu adalah halal, dan engkau tidak boleh berkata itu haram." Dan singkat cerita, Petrus masih bergumul di dalam hatinya dengan sesuatu yang dia alami di dimensi roh, dengan apa yang dia ketahui, dengan apa yang dia baca, dengan semua nalar yang dia tahu, dengan semua yang dia tahu, dengan semua hukum yang selama ini dia baca dan lain sebagainya. Dia masih bertanya-tanya. Hari itu Roh Kudus berbicara dengan dia, dan waktu Petrus sedang merenungkan apa yang dia lihat, sebuah penglihatan yang begitu luar biasa. Dan waktu dia turun, dan tiba-tiba ada orang yang berkata, "Ada orang yang mencari engkau, bla 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 bla." Dan waktu Tuhan berbicara, kenapa justru pintu pertama atau gerbang pertama yang akan dibukakan Tuhan adalah gerbang atau pintu pelayanan? Karena Tuhan berkata, ini dekadenya Roh Kudus. Tuhan berkata, engkau akan melihat dan matamu akan melihat hari-hari ke depan. Setiap pelayanan yang sungguh-sungguh, setiap pelayanan yang murni, setiap hamba-hambaku yang melayani karena sebuah panggilan yang sungguh-sungguh, yang hatinya murni, engkau akan melihat kemana pun ada kuasa Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus akan dicurahkan. Bukan lagi ibadah yang biasa-biasa, bukan lagi ibadah yang 1-2 jam, bukan lagi firman yang diberitakan yang biasa-biasa, bukan lagi pujian penyembahan yang biasa-biasa. Tuhan berkata, mulai sejak terhitung 15 September engkau akan melihat, akan begitu banyak manifestasi kuasa Roh Kudus, akan begitu banyak kuasa-kuasa yang dimana Roh Kudus mencurahkan, memanifestasikan kuasa dan lawatannya. Yang hari-hari ini orang banyak berkata, saya tidak melihat kuasa Tuhan. Di mana Tuhan yang katanya punya kuasa? Di mana Roh Kudus yang katanya punya kuasa bisa menyembuhkan? Di mana Roh Kudus yang katanya bisa melepaskan orang? Bagaimana cerita kita dulu hanya mendengar, oh ada hamba-hamba Tuhan, ada Benny Hinn misalnya, ada Reinhard Bonnke yang melakukan KKR yang luar biasa jutaan. Itu hanya kata orang itu dulu. Kita hari-hari ini sudah tidak pernah melihat ada kuasa manifestasi Roh Kudus yang melawat umat Tuhan, yang melawat ibadah kita, yang melawat setiap orang yang ke gereja dan lain sebagainya, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak lagi seperti yang sekarang ini, orang ke gereja, pulang masuk gereja sama pulang dari gereja tetap sama, tidak ada perubahan. Tuhan berkata, hari ini semenjak tanggal 15 September engkau akan melihat akan ada begitu banyak orang yang bersentuhan dengan kuasa roh. Akan ada banyak orang yang Tuhan ketemu dengan mereka secara pribadi. Akan ada banyak orang yang akan bercerita bagaimana mereka dilawat oleh Tuhan sekalipun di gereja yang sangat tradisional. Saya kemarin 1-2 minggu yang lalu waktu pelayanan di Surabaya, saya tidak pernah menyangka kalau itu jadwal pelayanan di sebuah gereja yang sangat tradisional, di sebuah gereja yang sangat liturgi sekali. Hari itu Minggu, gerejanya sangat kecil, masuk gang, dan yang ikut ibadah enggak lebih daripada 20 orang atau 30 orang. Hari itu penyembahannya cuma pakai keyboard, enggak ada full band, enggak ada full musik. Dan penyembahan dan lagu yang mereka naikkan ke Tuhan juga lagu penyembahan yang biasa. Tapi saudara, saya saksikan dan saya tidak pernah menyangka. Hari itu sebelum saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan, waktu di tengah-tengah lagi muji dan menyembah Tuhan, saya bawa hati saya sungguh-sungguh, itu sekitar enggak nyampe setengah jam, itu sekitar 15 menit atau 20 menit. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah penglihatan, Yesus
masuk dari pintu gereja itu dengan memakai baju warna putih sampai ke bawah, dan dia datang dan masuk ke gereja itu. Saya hampir tidak pernah percaya dengan penglihatan yang saya lihat, yang saya rasakan. Hari itu penglihatan yang buat saya mau berkata itu bukan 3 dimensi, mungkin 4 dimensi. Karena itu penglihatan, saya buka mata saya sempat buka mata saya melihat ke depan, saya tahu itu yang WL, itu adalah istri daripada gembala sidang. Saya tutup mata lagi, saya lihat Tuhan ada di depan. Singkat cerita, saya langsung berlutut dan saya nggak kuat. Saya tahu Tuhan pelan-pelan akhirnya berjalan dan akhirnya keluar lagi dari gereja tersebut. Dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Karena biar bagaimanapun saya secara manusia, saya melihat gereja, saya melihat besarnya gereja, saya melihat jumlah banyaknya orang yang datang dan lain sebagainya. Saya berkata, Tuhan, Engkau datang dengan kesederhanaan, Engkau datang dengan sebuah kerendahan hati, dan Engkau mengunjungi ini gereja. Dan hari itu saya nangis. Saya nggak sanggup melanjutkan pujian dan penyembahan. Saya berkata, Tuhan ampuni aku. Dan hari itu lebih banyak waktu saya habiskan untuk menangis. Karena hadirat Tuhan, dia cuma datang masuk itu gereja yang sangat simpel dan sederhana, dan tiba-tiba dia berjalan pelan-pelan dan keluar lagi. Hadiratnya sangat kuat. Dan Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya, hari semenjak 15 September kalian masuk 5784, manifestasi kuasa Roh Kudus akan masuk dan menjamah banyak gereja Tuhan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan akan ketemu, banyak hamba-hamba Tuhan akan ketemu dengan Tuhan sendiri. Mereka akan ketemu dan berinteraksi dengan Roh Tuhan, dan banyak orang akan diubahkan. Pelayanan yang tadinya tidak murni tiba-tiba akan dibongkar sama Tuhan dan kemudian balik kepada hati Bapa sebagaimana yang Bapa mau. Dan ujungnya pelayanan akan menjadi sesuatu yang berbeda, bukan lagi mencari uang, bukan lagi orang membangun gereja, bukan lagi orang mencari banyaknya jumlah domba dan lain sebagainya, tetapi setiap hamba-hamba Tuhan akan kembali untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Dan Tuhan berkata, ini pintu gerbang, pintu atau gerbang yang pertama yang akan dilewat oleh Tuhan hari-hari terakhir ini. Oke, next. Oke. Kejadian pasal 28 ayat yang 12. Ini yang saya bercerita tentang mimpinya Yakub, ini yang hal yang sama. Hal yang sama, portal yang saya cerita, portal yang ada di dimensi roh yang ada di surga akan terbuka seperti yang dilihat dalam mimpi Yakub. Didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Yahweh turun naik di tangga itu. Ini juga sama, portal yang di surga akan terbuka, di mana ada orang yang sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Di mana ada orang yang sungguh-sungguh berdoa dan menyerukan nama Yahweh, maka portal di tempat itu akan terbuka. Next. Satu lagi ayat. Matius 16. Ini ayat yang sangat cukup terkenal. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, kepada Petrus, Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah janji peneguhan Tuhan buat Petrus. Saya bersyukur Petrus yang tadinya sempat menyangkal Tuhan dan akhirnya direstorasi oleh Tuhan, dan pelayanan dan panggilan destiny Petrus akhirnya dikembalikan oleh Tuhan. Ujungnya Petrus bukan cuma hanya
pintu pelayanannya dibuka dan pintu pelayanannya direstorasi oleh Tuhan. Tetapi ujungnya Petrus mendapatkan menjadi seorang penjaga gerbang kerajaan sorga. Gerbang pelayanan atau gerbang portal kerajaan surga terbuka buat Petrus. Petrus bukan cuma hanya pintu pelayanannya dibuka oleh Tuhan, tetapi Petrus diangkat oleh Tuhan untuk sebagai penjaga gerbang portal kerajaan surga. Matius 16 adalah peneguhan apa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Itu sebabnya di ayat yang ke-18 ke-19 Tuhan memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepas di bumi akan terlepas di surga. Nah, Bapak Ibu, banyak orang saya melihat memakai berdoa bersyafaat dengan mengutip ayat ini. Tapi persoalannya bertahun-tahun saya sempat bergumul, Tuhan, kenapa ya banyak orang mengutip ayat ini, aku ikat dan aku lepas, tetapi tidak pernah terrealisasi, tidak pernah terjadi di alam yang di sorga maupun yang di bumi. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan tiba-tiba berkata begini, engkau bisa mengikat apa yang ada di bumi dan itu terikat yang di surga, atau engkau melepaskan yang ada di bumi dan itu juga terlepas di surga apabila engkau klik dengan kunci kerajaan surga yang sama persis diberikan kepada Petrus. Tuhan ngomong ayat ini kepada Petrus karena kepada Petrus Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan berkata alam maut tidak akan menguasainya. Artinya alam rohani, alam terobosan pelayanan yang sudah diberikan kepada Petrus, alam maut tidak akan bisa menguasainya. Tuhan berbicara kepada Petrus, aku akan membangun gerejaku di atas batu karang ini. Petrus adalah lambang daripada setiap kita. Pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau kembali melayani Tuhan dengan murni. Yang mau melayani, melakukan delegasi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita setia dengan hal-hal dan perkara-perkara atau delegasi yang kecil atau tanggung jawab yang kecil, kalau kita didapati Tuhan setia, maka Tuhan akan memberikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai penjaga gerbang portal keilahian. Tapi yang pertama, pintu buat pribadi kita harus beres dulu. Baru yang namanya gerbang, sebuah kapasitas yang lebih besar, sebuah dimensi yang lebih besar. Saya sungguh percaya tahun-tahun ke depan yang namanya pelayanan tidak akan pernah sama lagi. Orang-orang yang melayani dalam musik, dalam pujian dan penyembahan, setiap pujian dan penyembahan kita tidak akan pernah sama lagi. Ada sebuah dimensi roh, ada roh Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saya percaya itu. Bukan karena hebatnya musik mereka, bukan karena canggihnya WL mereka, hebatnya WL. Bukan. Ini bukan tentang manusia, tapi tentang pekerjaan roh Tuhan buat setiap umat. Dan hari-hari terakhir ini Roh Kudus akan bekerja dengan cara dan manifestasi yang tidak pernah kita duga. Mungkin setiap kita, kalau kita melihat hidup kita, aku aja belum pernah terobosan. Punya keberanian berdoa aja tidak ada. Aku aja nggak berani berkhotbah. Aku aja masih malu kalau sharing. Aku aja masih malu kalau bercerita tentang mimpi, bla 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 dan segala macam. Tapi Tuhan berkata hari-hari ini Tuhan akan melakukan intervensi pribadi lepas pribadi. Oke, pintu yang kedua, Pintu yang kedua adalah pintu pemerintahan atau government. Kejadian 34 ayat yang ke-20. Lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka. Dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Kalau di dalam Alkitab,
pintu gerbang kota adalah pintu biasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani berkumpul, para pembesar-pembesar mereka, para pemuka-pemuka mereka akan berkumpul di pintu gerbang. Itu lambang pemerintahan satu kota. Dan Tuhan juga berkata, ini pintu atau gerbang pemerintahan atau government. Ada orang-orang yang memang Tuhan sudah lihat dari sejak dulu akan Tuhan taruh untuk menjadi pemuka-pemuka, untuk menyuarakan suara Kristus di pemerintahan atau di government. Ini akan dibuka. Apalagi ini tahun adalah tahun politik. Kita akan memasuki pemilu tahun 2024 di bulan Februari. Oke. Yosua pasal yang ke-20 ayat yang keempat, Alkitab menceritakan begitu banyak pintu gerbang kota yang dimana pemerintahan atau pemuka-pemuka berkumpul. Yosua 20 ayat yang keempat, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota, lambang pemerintahan. Dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia di dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya. Dan ia akan diam pada mereka. Oke, ini beberapa ayat yang saya kasih saudara lihat. Adalah tentang pemerintahan kota, ada lagi pemerintahan yang nanti yang lebih besar lagi, yang berbentuk gerbang dan sebagainya. Next, sorry. Ayub 29, ayat yang ke-7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota, dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Saudara, jangan berpindah, tetap di situ. Saudara, ternyata Ayub adalah contoh salah satu orang yang Tuhan sebagai penjaga gerbang yang ada di pemerintahan atau di government. Oke. Kita tidak banyak baca latar belakang Ayub, siapa Ayub. Cerita Ayub itu cerita yang cerita yang sudah sangat lama. Kita tahu bagaimana Ayub diproses, bagaimana Alkitab menceritakan Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah orang yang kaya. Tetapi Ayub bukan sekedar hanya orang kaya. Ternyata Ayub adalah orang yang dipandang dalam satu kota. Ayub suaranya didengar oleh satu kota. Ayub adalah orang yang dimintakan nasihatnya untuk segala sesuatu yang terjadi pada satu kota, bahkan lebih besar dari sebuah kota. Dan pintu atau gerbang yang kedua, gerbang pemerintahan. Salah satu contoh orang yang menjaga atau the gatekeeper di pemerintahan atau government adalah Ayub. Ayub sudah berhasil mengatasi setiap masalah dan ujian yang dia hadapi. Setelah Ayub berhasil keluar mengatasi semua masalah dan ujian demi ujian yang ternyata Tuhan sengaja izinkan, dan ujungnya Tuhan memulihkan kekayaan, tetapi juga Tuhan mengangkat Ayub sebagai the gatekeeper atau penjaga gerbang pemerintahan. Oke. Ini pintu atau gerbang yang kedua. Yang ketiga, saya bahas dulu, nanti saya baru simpulkan. Yang ketiga adalah pintu finansial atau ekonomi. Saya tambahkan di dalamnya ketajaman. Karena Tuhan persis ngomong akan ada ketajaman orang-orang yang bergerak di sekuler, di finansial, di ekonomi, di bisnis, di perusahaan. Ayat yang saya dapat di Yesaya 60 ayat yang ke-11,
pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup lagi. Selama ini Tuhan berkata ada orang-orang yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan untuk berada di pintu finansial dan ekonominya dibuka dengan begitu kuat. Kalau saudara didapati Tuhan setia dalam pintu finansial dan ekonomi ini, semua delegasi yang Tuhan percayakan, semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kalau engkau berhasil maka engkau akan menjadi orang penjaga gerbang yang berada di bidang ekonomi atau finansial, sama seperti Yusuf yang Tuhan angkat menjadi penjaga gerbang Goshen yang ada di Mesir. Yusuf adalah salah satu orang yang menjadi contoh penjaga gerbang ekonomi atau Goshen. Dan Tuhan berkata di Yesaya 60, ada orang-orang yang mengalami kesulitan sebelum 5784. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dalam perusahaan dan bisnisnya. Tuhan berkata, tapi 5784 aku akan intervensi bukan lagi dengan cara manusia, bukan lagi dengan kekuatan manusia, bukan dengan cara kepandaian kita mengelola bisnis atau perusahaan, tapi Tuhan akan intervensi kalau kita membuka pintu buat roh Tuhan intervensi. Ayat selanjutnya, Yesaya 45 ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Karena ini kekayaan dan harta benda terpendam dan tersembunyi, kita harus cari. Kita harus punya kemauan untuk mencari. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Elohim Israel, yang memanggil engkau dengan nama. Lagi, ayat satu lagi. Next. Mazmur 24 ayat yang 7 dan 9. Maafkan saya, untuk pintu yang ketiga, finansial, ketajaman finansial, ketajaman karunia ketajaman di bidang finansial dan ekonomi. Ada begitu banyak ayat yang meneguhkan yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Sebetulnya Tuhan berkata, ini yang saya mau coba ceritakan apa yang Tuhan kasih lihat. Sebelum lawatan terbesar, biar bagaimanapun kekayaan bangsa-bangsa harus masuk ke dalam rumah Tuhan. Rumah Bukit Sion atau rumah Gunung Sion Tuhan harus naik ke atas. Salah satunya cara Tuhan membuat Sion itu dipandang, Bukit Sion itu megah, adalah salah satunya dengan kekayaan bangsa-bangsa yang ditulis oleh Mazmur 24 sebagai pintu-pintu yang berabad-abad, yang terpendam, yang tersembunyi, yang tidak tersingkapkan. Semua kekayaan orang-orang fasik itu harus pindah kepada orang-orang benar yang Tuhan sudah tentukan, yang Tuhan sudah siapkan. Ada orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan seperti Yusuf. Tetapi persoalannya untuk pintu finansial ini aja, untuk pribadinya aja tidak bisa dimenangkan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan engkau atau kita menjaga gerbang finansial atau ekonomi? Dari awal saya sudah berkata, Dalet berbicara tentang pintu, itu artinya dalam skup yang lebih kecil tentang urusan pribadi kita yang Tuhan percayakan kepada kita secara pribadi, harus kita didapati bisa dipercaya, harus kita bisa didapati bertanggung jawab, baru bisa Tuhan memberikan kepercayaan untuk menjaga sebagai pintu gerbang, penjaga gerbang. Oke, supaya masuk Raja kemuliaan. Apa sih masuk Raja kemuliaan? Masa pencurahan Roh Kudus, masa lawatan yang terakhir sebelum itu terjadi. Pencurahan, perpindahan kekayaan bangsa-bangsa orang fasik ini harus terjadi.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah seringkali mendengar tentang perpindahan kekayaan orang fasik. Itu sama seperti supaya masuk raja kemuliaan Kristus Tuhan, masuk dan diagungkan. Tapi mau tidak mau, pedalet harus terjadi, 5784 harus terjadi. Setiap pintu di dalam hidup kita harus diberesin dan kita harus didapati bisa dipercaya oleh Tuhan. Baru kita bisa menjadi penjaga gerbang seperti yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-8, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Ini tentang kejayaan di depan kita. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Saudara, saya tidak tahu seberapa daripada kita menginginkan ketiga pintu ini. Terlepas kita menginginkan atau tidak. Tapi ini yang Tuhan mau sampaikan. Di 5784, Tuhan akan kerjakan dengan begitu kuat, bukan dengan gagah perkasanya kita sebagai manusia, tapi rohnya yang akan intervensi dalam tiga pintu ini. Artinya Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Setelah kita didapati bertanggung jawab dan bisa dipercaya, apakah kita bisa seperti Yusuf diangkat Tuhan menjadi penjaga gerbang ekonomi kekayaan bangsa-bangsa? Saudara, kalau kita baca di Alkitab, kita baca di firman, ada yang namanya Goshen di Mesir. Yakub dengan keturunannya dibawa ke Mesir. Waktu ketemu dengan Fir'aun bertanya kepada Yusuf, kamu tentukan tempat untuk ayahmu dan saudara-saudaramu di Mesir ini, semua terbuka untuk kamu. Mau tinggal di mana? Yusuf tahu, sudah didapati dia setia. Dia bisa dipercaya pada waktu dia mengalami sebuah pencobaan yang luar biasa di rumah Potifar. Dia menutup pintu ajakan daripada istri Potifar untuk berselingkuh, dan dia menolak untuk dipakai oleh istrinya Potifar, dan dia tutup itu pintu supaya tidak berselingkuh dengan istri Potifar. Saudara, di 5784 kita masih waspada. Ada pintu-pintu yang Tuhan tidak buka. Tapi iblis akan buat seolah-olah itu pintu dibuka buat kita. Kita harus melekat dengan Roh Kudus supaya kita tahu ini pintu yang Tuhan bukakan atau tidak. Karena ada pintu yang memang pintu jebakan yang memang sengaja iblis sodorkan di depan kita seolah-olah itu pintu yang Tuhan buka buat kita. Salah satu contoh adalah bagaimana ikhtiar atau usaha daripada istri Potifar karena hasratnya dengan Yusuf, karena tergoda dengan Yusuf dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur Alkitab mencatat Yusuf menutup itu pintu yang dimana istri Potifar bisa mengangkat dia menjadi orang yang bisa jauh lebih percaya oleh Potifar. Dan saya bersyukur Yusuf cukup punya sebuah kepekaan dan ketajaman untuk melihat ini pintu jebakan. Aku harus tutup ini pintu jebakan. Dan ujungnya pada waktu Yusuf menolak ajakan istri Potifar, dia justru dimasukin ke dalam penjara. Seolah-olah hari itu Yusuf tidak lagi dikenal dan tidak terdengar suaranya. Tapi hari itu oleh penetapan surga, tiba-tiba Fir'aun mencari orang yang bisa menerjemahkan mimpi. Dan hari itu juru roti dan juru minum tiba-tiba teringat
Oh iya, ada Yusuf di penjara yang menerjemahkan mimpi. Ada Yusuf yang punya hikmat. Ada Yusuf yang punya ketajaman karunia yang bisa menerjemahkan mimpi. Hari itu nama Yusuf tiba-tiba dipanggil oleh Firaun. Bapak Ibu yang bergerak di dunia sekuler, saudara yang bergerak, yang berada di pintu atau gerbang finansial yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan dunia sekuler. Saudara, mungkin banyak orang berpikir saudara orang yang tidak terlalu rohani. Saudara mungkin dianggap orang-orang yang tidak punya waktu untuk bersekutu, buat ke gereja, buat ikut pelayanan ini dan itu. Saudara lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbisnis, ngurus perusahaan dan lain sebagainya. Seringkali kita orang-orang yang bergerak di dunia sekuler itu seringkali tidak pernah diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia pelayanan atau orang-orang yang di dalam dunia rohani. Meskipun engkau mungkin tidak dikenal oleh orang-orang rohani, orang-orang gereja, dianggap orang-orang yang saleh atau apapun, tapi biarkan mata Tuhan melihat engkau yang ada di dunia bisnis dan sekuler, karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melihat saudara ada di dunia sekuler. Tuhan kenal hatimu yang saleh. Tuhan tahu engkau yang punya sebuah kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, tapi karena urusan pekerjaan dan perusahaan dan lain sebagainya, engkau tidak bisa tinggalkan dan lain sebagainya. Dan seringkali inilah pergumulan orang-orang yang ada di dunia sekuler. Banyak orang berkata, karena engkau terlalu dekat dengan dunia sekuler, baumu bau dunia. Mungkin bau kita bau dunia. Tapi biarkan Tuhan dari surga mencium ada hati yang saleh. 3 pintu ini yang Tuhan berkata, Tuhan akan intervensi lewat Roh Kudus-Nya. Pintu pelayanan, manifestasi kuasa Roh Kudus, dan portal yang terbuka, portal surga yang terbuka. Pintu government atau pemerintahan, ada orang-orang yang Tuhan memang sudah siapkan untuk berbicara, untuk bisa membawa sebuah perubahan atau dampak keilahian di tengah-tengah pemerintahan yang sangat korup. Ada orang-orang yang akan diberikan sebuah pengurapan berbicara dengan lantang dan berani untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ada orang-orang yang memang akan masuk ke dunia politik. Ada orang-orang yang memang Tuhan sudah bukakan jalan dan membimbing ke dalam dunia partai politik dan berbicara dengan kuat atas nama Tuhan. Dan saya percaya akan ada banyak anak-anak Tuhan yang berada di partai politik yang akan membawa sebuah dampak yang berbeda, yang akan mengobarkan yang namanya kekudusan dan kebenaran. Dan orang-orang itu yang diangkat oleh Tuhan punya sebuah keberanian, boldness, sebuah pengurapan yang tidak takut berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Orang-orang yang tidak mau main money politik untuk demi sebuah kursi di sebuah dewan atau sebuah jabatan di sebuah posisi. Akan ada orang-orang yang hatinya berbeda. Tuhan sudah lihat dan Tuhan sudah siapkan. Saya berdoa, apakah ini pintu pelayanan, pintu bisnis, atau apakah pintu government atau pemerintahan yang Tuhan mau bukakan, atau Tuhan sudah siapkan saudara untuk pintu-pintu tersebut. Saya berdoa kita setia, didapati setia di setiap pintu yang Tuhan bukakan, supaya kita bisa menjadi penjaga gerbang di 3 pintu ini.
Cara detailnya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan jelas berkata, Rohku akan intervensi di dalamnya. Next slide. Next. Ada 3 hal yang saya mau simpulkan. Kunci untuk memasuki P-Dalet. 1 minggu lagi. 1, kerendahan hati. Atau humility. Karena biar bagaimanapun huruf Dalet itu adalah tentang atau cerita tentang kerendahan hati. Itu sebabnya maka hurufnya itu persis seperti orang yang sedang membungkuk. Itu artinya aku ini nggak bisa apa-apa. Aku nggak punya apa-apa. Aku butuh Engkau Tuhan yang intervensi. Kerendahan hati. Saya cukup bergumul. Saya bilang Tuhan definisi kerendahan hati itu apa sih? Ini yang Tuhan spelling buat saya tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tentang pengenalan. Tentang pengakuan kita. Tentang semua bakat, semua karunia yang kita punya, yang Tuhan beri, bakat yang Tuhan beri, semua kekayaan yang Tuhan percayakan ke kita. Dan kebergantungan kita kepada Tuhan secara total. Yang dapat terlihat dari sikap hati kita. Artinya begini, kalau kita punya kerendahan hati, kita punya sebuah pengakuan apapun bakat dan karunia yang kita punya. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan kalau bukan Engkau yang beri, kalau bukan Tuhan yang ajarkan aku bagaimana aku bergerak dalam sebuah bakat ataupun karunia, bagaimana aku mengelola kekayaan yang Engkau percayakan. Saudara, ada orang-orang yang dipercayakan kekayaan yang besar. Ujungnya menjadi gila. Ujungnya menjadi depresi. Ujungnya menjadi stres. Kekayaan yang dia dapat tidak membawakan sesuatu yang positif di dalam hidupnya. Saudara, percayakah kalau kita tidak punya sikap kerendahan hati dengan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan itu tidak akan membawa dampak yang baik buat kita atau dampak yang positif buat kita. Bisa jadi itu justru akan mencelakakan kita kalau kita tidak punya kerendahan hati. Apapun posisi dan jabatan yang Tuhan mau percayakan kita, kalau tidak ada kerendahan hati melekat dengan Tuhan, maka posisi dan jabatan pelayanan yang hebat, yang heboh, yang spektakuler akan menjatuhkan kita. Dan bukankah itu iblis sedang mengintip di depan pintu kejatuhan kita karena kesombongan? Kerendahan hati. Kunci yang kedua. Next. Yohanes pasal yang kelima ayat yang 30 kita bisa meneladani keteladanan Kristus yang rendah hati dan taat. Yohanes yang kelima 30 berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa loh dari diriku sendiri. Padahal dia punya kuasa, padahal dia Tuhan, dia Yahweh sendiri. Yesus berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa kok dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini penting kunci kerendahan hati.
Kalau kita tidak punya kerendahan hati, maka apa yang Tuhan percayakan akan menjadikan sesuatu yang menjatuhkan kita. Kita akan berbuat seenaknya. Kita nggak pernah tanya Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tahukah saudara, kehendak kita tidak selalu berasal dari Tuhan. Kehendak kita ada dari ego kita di dalamnya. Yang seringkali kita nggak bisa memfilter mana yang dari egoku, mana yang dari Tuhan, itu yang susah. Tapi orang yang punya kerendahan hati tahu, bisa membedakan mana yang dari egoku, mana yang dari kehendakku, atau ini yang dari kehendak Bapa. Itu sebabnya Tuhan berkata, ingatkan anak-anakku tentang kerendahan hati. Saya belajar tentang filosofi orang-orang Ibrani, tulisan Yahudi, orang-orang Ibrani dan lain sebagainya. Kerendahan hati membuat kita bisa melekat dengan Tuhan. Kerendahan hati membuat kita bisa punya sebuah hubungan dan relationship yang kuat dengan Tuhan. Tanpa itu, kalau kita nggak rendah hati, maka kita akan sombong. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Di dalam Alkitab seringkali dipakai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu artinya orang yang rendah hati. Orang yang miskin karena aku sadar aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan. Kita hanya sebatas ucapan dan ngomong, iya aku nggak bisa. Tapi dalam hati, siapa saya? Itu kerendahan hati yang palsu. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya berbahagialah orang yang miskin secara roh. Atau di hadapan Tuhan. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang rendah hati nggak bisa kita palsukan. Kerendahan hati kita nggak bisa palsukan, kita nggak bisa pura-pura, kita nggak bisa menipu. Karena kerendahan hati bisa tercium oleh Tuhan. Jangankan oleh Tuhan, oleh manusia pun bisa tercium. Next. Kunci yang kedua, kemurnian, kesucian hati, kemurnian. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya murni, nggak ada motivasi apapun, nggak ada agenda yang terselubung. Karena mereka akan melihat Tuhan. Saya terjemahkan, saya ambil dari Amplified Bible yang klasik. Amplified klasik berkata, berbahagialah dalam tanda kurung, berbahagia, sangat beruntung dan sejahtera secara rohani yang memiliki kebahagiaan yang dihasilkan oleh pengalaman perkenanan Tuhan dan terutama ditentukan pewahyuan atau rema anugerah daripada Bapa Yahweh. Terlepas dari kondisi lahiriah mereka, orang-orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Tuhan berkata orang yang suci hatinya, yang punya kemurnian hati akan berbahagia. Dan Amplified berkata dia akan sejahtera secara rohani. Terlepas apapun kondisi lahiriah mereka. Mazmur 24 ayat yang keempat cerita tentang kemurnian sekali lagi. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya yang tidak dolak-dalik.
Hari ini berbicara begini, besok berubah. Hari ini janjinya begini, besok berubah. Seperti Laban. Karena hati yang penuh dengan loba. Tuhan berkata, supaya kita menguasai pintu-pintu yang nanti Tuhan akan bukakan. Dan kita juga menjadi penjaga gerbang. Miliki kemurnian. Kunci ketiga. Dan ini yang terakhir. Ketaatan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini contoh Kristus. Dia yang adalah Tuhan turun sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus memberikan kita sebuah contoh ketaatan yang total kepada Bapa di surga. Untuk bisa taat engkau harus merendahkan diri. Egomu harus dikikis, dipotong. Sebelum engkau bisa taat, engkau harus merendahkan dirimu. Yakobus pasal yang kedua ayat 24 berkata, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya, karena ketaatannya, bukan karena apa yang kamu tahu, bukan apa yang semakin banyak engkau tahu, engkau banyak belajar soal ibu, bukan persoalan ilmu, bukan persoalan pengalaman, tapi ketaatanmu. Apa yang engkau percaya, engkau lakukan, karena kamu percaya. Bahkan Yakobus berkata, dan bukan hanya iman. Yakobus berkata dengan sangat jelas, ternyata iman saja tidak cukup. Apa yang engkau percaya, apa yang engkau imani di dalam hatimu, engkau harus manifestasikan lewat perbuatanmu, lewat ketaatanmu. Saudara, saya ngomong begini tuh nggak enak loh. 3 kunci ini saya berkata ke Tuhan. Tuhan, 3 kunci ini, 3-tiganya aku nggak bisa. Bukan aku nggak punya usaha di 3 kunci ini. Kesucian dan kemurnian hati. Ketaatan. 3 nilainya minus. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya tahu hari itu dia datang dan dia menceritakan hatiku, kerinduanku untuk memberkati setiap anak-anakku dan mempercayakan mereka sebagai penjaga gerbang di 3 pintu yang Rohku akan kerjakan di hari-hari terakhir. Dia cuma ngomong 3 kunci ini. Dan semua jujur dari hatiku yang paling dalam. Ini nggak gampang. Saya tahu dia siap mengerjakan dan intervensi secara ilahi. Dia siap membuka portal di surga. Dia siap mencurahkan minyak dan mengurapi kita. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau sentuh, Tuhan berkata akan berhasil. Tapi persoalannya, kita butuh anugerah. Sejujurnya kita sangat butuh anugerah.
1 minggu lagi kita akan masuk 5784. Semenjak saya ketemu dengan Tuhan, saya berdoa, saya tanya 5784, pesanmu apa? Sampai hari ini saya jujur ya, entah saya lagi duduk, saya lagi baca firman, entah saya lagi belajar atau apapun, hati saya deg-degan. Kayak jantung itu berdebar lebih kencang. Saya nggak tahu kenapa. Next, apakah ini terakhir, Ping? Terakhir, Bu. Oke, boleh munculkan semua layar, slide, singkirkan. Aku mau bicara dari hati ke hati. Oke. Ini yang saya mau bicara dari hati ke hati. Saudara, saya dengar banyak cerita teman-teman banyak yang mengalami kesulitan. Baik di pekerjaan, di pelayanan, saya tahu banyak orang jatuh. Waktu kemarin saya ketemu dengan Tuhan, saya masuk dalam doa yang ujungnya Tuhan menyingkapkan ada begitu banyak cerita. Dan tiba-tiba dia buka hatinya. Hari itu kebetulan ada beberapa yang japri dan telepon saya. Menceritakan pergumulan mereka dan mereka minta didoakan. Kadang-kadang sangat susah. Kalau ada orang yang konseling, biar bagaimanapun sedikit banyak emosi ini nyangkut di persoalan mereka. Saya sudah berusaha untuk memisahkan supaya hati dan emosi saya tidak terjebak masuk dalam pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tapi hari itu ada beberapa orang saya tahu mereka sedang menghadapi sebuah persoalan yang sangat cukup pelik dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka. Dan hari itu saya nggak bisa tidur, saya memikirkan kondisi orang itu. Dan sambil saya memikirkan kondisi orang itu, saya berdoa, Tuhan tolong sih, please, tolong. Sampai hati saya gelisah, sampai hati dan pikiran saya lebih condong kepada orang yang konseling dengan saya. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan teriak, enggak sepatutnya kamu memikirkan sampai begitu rupa. Apakah engkau berpikir aku kurang mengasihi mereka dan kamu lebih mengasihi mereka daripada aku? Dan hari itu saya sadar Tuhan tidak mau saya sampai gelisah, sampai memikirkan pergumulan orang itu, sampai saya mendesak Tuhan. Saya berkata, Tuhan please beri anugerah, tolong, sampai saya mendesak begitu rupa. Dan akhirnya saya dibentak oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan maafkan saya. Dan tiba-tiba dia bukakan hatinya, saya melihat seperti kayak semacam slideshow atau gambar yang berterbangan. Saya melihat hatinya betapa dia rindu sebetulnya. Tuhan berkata, aku merindukan orang ini begini, tapi responnya tidak tepat. Dan akhirnya aku harus membiarkan dan melihat dia jatuh dalam kondisi begini dan berganti lagi banyak orang. Bahkan ada gambaran slideshow yang orang yang saya nggak kenal. Tuhan, kenapa engkau kasih lihat? Saya bilang, juga aku nggak kenal kok. Supaya kamu tahu, aku lebih mengasihi mereka daripada kamu. Dan Tuhan berbicara tentang soal 3 kunci ini. Saya merenungkan 3 kunci ini nggak gampang.
Kita bisa berkata, aku rendah hati, lo belum tentu rendah hati. Jangankan dengan Tuhan, kadang-kadang dengan persahabatan, dengan sahabat, dengan teman aja, kita nggak punya kok kerendahan hati. Apalagi dengan Tuhan. Saya lagi membayangkan gimana bisa ya, seperti Kristus, seperti Yesus, dia punya power, dia punya kuasa, dia bisa lakukan apapun juga. Buat Yesus untuk merubah air menjadi anggur itu gampang. Memecah roti dan itu jadi banyak itu gampang. Tapi yang tidak gampang adalah bagaimana tidak memakai kuasa dan power yang dia punya seenaknya dia. Itu yang gak gampang. Itu yang gak gampang. Itu yang Tuhan berkata, makanya Yohanes berkata, aku tidak melakukan apapun dari diriku sendiri. Aku nggak bisa ngapa-ngapain dari diriku sendiri. Kalau aku nggak lihat Bapa, itu nggak gampang. Saya serius. Dan Tuhan jauh punya kerinduan untuk mengangkat Bu Ivan seperti Ayub yang dia kaya dan dipandang. Supaya setiap perkataanmu membawa dampak di dunia politik. Tuhan butuh banyak Yusuf yang dia bisa percayakan gerbang-gerbang ekonomi dan dunia yang lain. Satu Yusuf nggak cukup karena zaman lawatan akhir itu sangat mahal. Untuk Tuhan mengangkat kita, menarik kita keluar dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, itu perkara enteng. Itu perkara enteng. Yang susah adalah mengukir kerendahan hati dan kemurnian di hati kita. Supaya kita bisa tetap stabil sebagai penjaga gerbang yang bisa Tuhan percayakan. Supaya kita bisa berkata yang ini boleh masuk, yang ini tidak boleh masuk, yang ini keluar. Persis seperti Yusuf. Saya tidak berbicara, oh aku punya bisnis masih kecil. Aku tidak bicara soal itu. Aku nggak peduli bisnismu masih kecil atau apapun. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli, oh saya punya perusahaan lagi bangkrut. Aku nggak peduli. Karena Tuhan yang ngomong. Karena dia yang bicara, aku percaya, aku menyampaikan buat saudara. Tuhan bisa bikin keajaiban kalau engkau dengar-dengaran. Makanya huruf Dalet itu di depannya itu seperti ada telinga mendengar huruf yang di belakang huruf Gimel. Itu lambang Roh Kudus, itu lambang orang kaya, itu lambang unta yang membawa kekayaan seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Mazmur, kekayaan yang terpendam. Tiga kunci. Setiap saudara harus berdoa pintu apa yang nanti Tuhan akan bukakan dan dia akan intervensi. Karena nanti ada jebakan iblis, ada pintu yang Tuhan nggak buka. Kita harus berdoa, Tuhan ini pintu yang engkau buka, aku harus masuk atau bagaimana? Engkau harus berdoa. Harus berdoa. Saudara harus berdoa. Saya berdoa kesulitan pergumulanmu hari-hari ini, semua ujian demi ujian yang saudara hadapi tidak membuat saudara jauh dari Tuhan. Saya
justru harus melekat ke dia. Karena hari-hari di mana dia mau intervensi, raja kemuliaan itu harus datang dan masuk. Dia harus lakukan sesuatu, membuat semua kekayaan bangsa-bangsa balik ke rumah Tuhan. Mau tidak mau. Karena itu penetapan sorga, itu agenda sorga. Aku lihat agenda yang di sorga, yang dia singkatkan cuma sekilas, itu sudah penentuannya di 1 tahun ini. Dan dia akan bergerak sangat cepat. Seiring dengan itu, semua goncangan bangsa-bangsa dan dunia juga akan sangat digoncangkan. Dan kejadiannya akan sangat cepat. Saya berdoa kita akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Setiap kita harus punya relationship, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, karena Roh Kudus akan tiba-tiba memberitahukan jalan dan memberikan sebuah rema atau jalan atau apapun seketika, dadakan, sadep saknyet, suddenly. Suddenly. Dan itu pasti terjadi. Saya nggak ada untungnya saya buat iming-iming buat saudara. Nggak ada untungnya. Malam hari ini saya tahu ada Bu Ivon, caleg di Jawa Timur, Surabaya. Saya sangat mendukung dirimu untuk nyalek. Saya sudah cukup lama mendoakan kamu. Dan saya percaya ada banyak orang seperti Bu Ivon yang akan nyalek. Partai politik harus ada anak-anak Tuhan yang berani berbicara. Mau tidak mau. Saya sudah sampaikan beberapa pesan waktu saya ada di Surabaya. Mazmur 141 itu khusus buat Bu Ivon yang ada di pintu government. Kita, ibu dan teman-teman yang akan masuk ke dunia politik harus minta Tuhan sungguh-sungguh sebagai penjaga pintu pada bibir mulut kita. Ibu harus baca Mazmur 141 karena Tuhan ngomong secara spesifik buat yang ada di pintu dan gerbang government atau pemerintahan atau partai politik. Saya enggak tahu berapa banyak saudara-saudara yang akhirnya ambil sebuah keputusan untuk masuk ke pemerintahan atau partai politik, saya enggak tahu. Tapi Tuhan ngomong dengan sangat jelas, ada orang-orang yang sudah aku siapkan. Ada orang-orang yang sudah aku siapkan. Bapak Ibu Saudara yang komitmen sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kejar Tuhan. Bukan wow-nya pelayanan. Tapi betul-betul layani Tuhan. Kuasa manifestasi Roh Kudus, saudara akan lihat hari-hari ke depan. Akan begitu tangible dan sangat kental dan sangat kuat. Bukan persoalan khotbahnya bagus atau tidak bagus. Yang penting Roh Kudusnya ada, sesuatu terjadi. Karena itu yang penting. Bukan kamu pinter jadi WL, pinter nyanyi atau enggak, pinter main musik atau tidak. Bukan persoalan itu. Saudara yang punya talenta sebagai suster, sebagai dokter, bukan karena gua nggak lulusan luar negeri sih. Bukan persoalan itu. Kalau engkau Roh Kudus Tuhan turun ke atasmu, engkau akan jauh melebihi daripada siapapun. Paulus berkata, anak-anak Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus jauh lebih berhikmat, melebihi hikmat daripada dunia. Saya kepengen lihat orang-orang yang cuma hanya suster biasa, tapi bisa melakukan keajaiban.
Roh Tuhan. Roh Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak akan perpanjang. Saya mau ajak setiap saudara nyalakan video. Mari kita angkat kedua tangan kita. Izinkan saya nutup apa yang harus saya sampaikan malam ini. Saya mau nanya, boleh? Nanya nanti setelah doa. Oke. Setelah doa nubuatan, saudara yang mau bertanya boleh. Yuk kita doa dulu. Nyalakan yuk videonya yuk. Boleh nggak saya ajak tutup mata sebentar, fokus ke Tuhan, angkat kedua tangan kita. Shikanalamunalamanana. Shanalamunalamanana. Santana. Ya. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Yahweh yang ada di Yeshua Mashiach. Curahkan dan limpahkan roh-Mu di atas setiap anak-anak-Mu sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perkataan nubuatan yang Engkau berkata, sampaikan. Aku berdoa di dalam nama yang kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Ketiga pintu itu Engkau akan kerjakan buat setiap anak-anak-Mu. Pintu pelayanan, manifestasi, dan portal keilahian yang terbuka. Pintu government, partai politik, anak-anak-Mu yang kudus mengkamiri orang-orang dunia. Tuhan, biar kekudusan dan kemurnian hati turun setiap anak-anak-Mu dan membawa hati-Mu kemanapun mereka putus dan kemanapun mereka Engkau percayakan, di pemerintahan, di partai politik, di dunia yang begitu gelap, biar mereka menjadi terang dan menjadi garam dan memberi rasa dan memberi dampak. Aku berdoa untuk pintu dan gerbang finansial, ketajaman dan karunia di ekonomi, semua yang bergerak di dunia sekuler dan bisnis. Tuhan, aku berkata tidak ada lagi pintu-pintu berabad-abad yang tidak terbuka di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini aku lepaskan setiap perkataan-perkataan dan kuasa ilahi, keilahian, portal di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, sebuah terobosan di dalam pintu gerbang finansial dan ekonomi. Aku berdoa ada kekuatan, aku berdoa ada ketajaman, aku berdoa ada karunia-karunia hikmat turun atas setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Mereka yang ada di rumah, bahkan jauh yang mereka tidak ada di malam hari ini, dimanapun mereka boleh berada. Tuhan, aku berdoa Engkau teguhkan mereka, berikan mereka mimpi dan penglihatan. Tuhan berbicara dan intervensi
Biar manifestasi Roh Kudus menjumpai mereka dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka. Shantana bola kaya nadala shantana bola boya ya. Aku berdoa, berikan kami kerelaan biar Roh Kudus mengukirkan kerendahan hati, kemurnian itu, ketaatan itu dalam hidup setiap kami. Bukan katanya, tapi sungguh kami menjadi pelaku firman. Aku berdoa, mampukan setiap kami. Ya apa? Mampukan setiap kami. Ini sudah saatnya setiap anak-anakmu bersinar dan terang. Seperti pelita yang ditaruh di atas gunung. Ini saatnya dan waktunya setiap anak-anakmu menjadi garam yang memberi rasa, yang membawa dampak. Ini saatnya setiap suku yang ada di Indonesia ketemu dengan engkau sendiri dan berjumpa dengan engkau sendiri, sehingga 280 juta penduduk Indonesia ketemu secara face to face, ketemu dengan engkau dan diselamatkan. Ya apa? Di dalam nama Yesus aku berdoa, engkau berurusan dan beracara dengan hati setiap saudara-saudaraku. Biar damai sejahteramu seperti air terjun yang turun membasahi setiap kami. Kalau ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati terhadap siapapun dan apapun, Roh Kudus tolong. Biar hati kami dimurnikan sekali lagi, dibersihkan sekali lagi. Supaya tidak ada pemberontakan di dalamnya yang membawa, yang menyumbat dan yang memblok pintu-pintu itu terbuka dalam hidup kami. Biar kiranya gerbang kami dipercayakan dan diberikan sebuah otoritas dan juga delegasi untuk menjadi penjaga gerbang seperti yang Engkau mau, ya Tuhan. Aku berdoa malam hari ini kami didapati setia dan bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia. Biar minyak yang baru Engkau turunkan, Engkau urapi setiap anak-anakmu. Biar pengurapan yang tangible, lawatan Roh Kudus yang begitu kuat kami boleh rasakan dalam hidup kami. Dan tidak ada lagi yang miskin, kekurangan secara roh, secara lahiriah di tengah-tengah kami. Aku berdoa mulai malam hari ini biar ada terobosan dalam setiap sisi dan dimensi dalam hidup anak-anakmu. Karena ini waktu yang Engkau mengangkat setiap anak-anakmu yang takut akan nama. Bapak Yahweh, terima kasih. Meteraikan itu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang kami percaya dan kami sembah. Sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke, semalam hari ini